Kalian tahu nggak, ada masa di mana bendera Inggris pernah berkibar di tanah Jawa. Bukan Belanda, tapi Inggris. Ceritanya dimulai pada tahun ke-1811. Saat itu, Belanda lagi goyah karena dikuasai Prancis di Eropa. Melihat kesempatan emas ini, Inggris yang bermarkas di India langsung bergerak. Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India, menunjuk seorang pemuda ambisius bernama Thomas Stamford Raffles untuk memimpin misi merebut Jawa. "Raffles," kata Lord Minto, "waktunya telah tiba." Jawa nyaris tak terjaga. Dengan semangat membara, Raffles menjawab, "Saya sudah pelajari petanya, Tuan. Kunci utamanya adalah Batavia. Jika kita kuasai itu, seluruh Jawa akan jatuh ke tangan kita." Maka, pada 4 Agustus tahun 1811, armada raksasa Inggris mendarat di pantai Batavia. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Janssens berusaha melawan, tapi kekuatan mereka kalah jauh. Raffles memberi komando, "Serbu Batavia dari utara dan barat." Hari ini, bendera Inggris akan berkibar di tanah Jawa. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Suara meriam dan ledakan menggema selama berminggu-minggu. Akhirnya, pada 26 Agustus tahun 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Kekalahan di Batavia memaksa pasukan Belanda yang tersisa mundur ke Semarang. Kondisi mereka sangat menyedihkan. Kelelahan, kelaparan, dan kehilangan semangat juang. Janssens tahu, ia tak bisa lagi mengorbankan nyawa pasukannya. Di tengah keputusasaan itu, datanglah utusan dari Raffles yang menawarkan sebuah pertemuan damai di sebuah desa kecil bernama Tuntang. Tanggal 18 September tahun 1811 menjadi hari yang menentukan nasib Pulau Jawa. Di Tuntang, Raffles dan Janssens duduk berhadapan. Raffles dengan tenang menawarkan syarat, "Serahkan kekuasaan Belanda di Jawa kepada kami, dan nyawa pasukan Anda akan kami selamatkan." Janssens dengan berat hati tak punya pilihan lain. Ia mengambil pena dan menandatangani dokumen yang kelak dikenal sebagai Kapitulasi Tuntang. Sejak detik itu, secara resmi, seluruh kekuasaan Belanda di Jawa berpindah ke tangan Inggris. Atas keberhasilannya, Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur Jawa. Ia membawa banyak perubahan, seperti menghapus kerja paksa, memperkenalkan sistem sewa tanah, dan bahkan meneliti flora, fauna, serta peninggalan kuno seperti Candi Borobudur. Namun, kekuasaan Inggris di Jawa ternyata tidak berlangsung lama. Setelah Napoleon kalah di Eropa, melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris wajib mengembalikan Jawa kepada Belanda. Akhirnya, pada tahun 1816, Jawa kembali ke pangkuan Belanda. Meski singkat, periode kekuasaan Inggris ini meninggalkan jejak penting dalam sejarah Nusantara. Kapitulasi Tuntang bukan hanya sekadar perjanjian militer, tapi simbol dari pasang surut kekuasaan kolonial di tanah air kita. Bendera boleh berganti, dari Belanda ke Inggris, lalu kembali lagi ke Belanda. Tapi bagi rakyat, penjajahan tetaplah penjajahan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tanah Jawa selalu menjadi saksi bisu dari perebutan kekuasaan, sambil terus menunggu fajar kemerdekaannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar sejarah bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.